Saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Nirna yang berprofesi sebagai salah satu admin di KPIT Raihan Bantul. Baik Mbak Nirna, menurut Anda apakah definisi bahagia itu? Secara sederhana sih bersyukur dengan apa yang kita punya, dan kalau ada kesempatan untuk mengimprove diri kita, kemampuan kita, karena itu kan kesempatan kita untuk kayak menjadi level yang lebih tinggi gitu loh, yang lebih baik lagi, kayak ngasah kemampuan gitu. Wah, lalu bagaimana sih cara Mbak Nirna untuk merasakan perasaan bahagia itu? Ya bersyukur sih dengan apa yang saya punya sekarang kan. Terus kalau ada kesempatan untuk terus maju ya ambil aja. Terus namanya, kalau rencana kita itu kan nggak selalu berjalan mulus, cuman ya percaya aja rencana Allah itu lebih baik. Jadi intinya ya bersyukur, terus lakukan yang terbaik, nanti hasilnya itu akhir deh, urusan akhir. Baik, lalu di tempat kerja Mbak Nirna saat ini apakah sudah merasakan bahagia? Alhamdulillah kalau yang sekarang itu tempatnya yang paling nyaman sih, karena kan sebelumnya saya sudah pernah kerja di beberapa tempat, dan emang tempat ini yang di KPIT ini memang paling nyaman dan paling nggak kaku gitu lah, karena kan mainnya sama anak-anak kecil gitu kan jarang tuh ada apa namanya tempat kerja yang bisa main-main sama anak kecil itu kan jarang banget kan. Iya betul. Lalu apa aja sih pekerjaan yang bisa membuat Mbak Nirna ini merasakan bahagia? Ya apa namanya, hasil kerja saya kelihatan gitu kan, terus jadi berasa memang kemampuan saya di sini dibutuhkan. Jadi ya itu sih, karena kan saya juga selain admin juga bantuin desain gitu kan, terus kayak yang pamflet, logo itu kan nggak kelihatan tuh kayak yang desain siapa gitu kan, cuman kan kalau saya sendiri gitu kan kelihatan tuh hasilnya kan, jadi langsung wah ini hasil usaha saya gitu. Berupaya ya Saya saat ini sedang bersama dengan Mbak Dwi, yaitu berprofesi sebagai admin di KPIT Raihan Bantul. Mbak Dwi, kira-kira apa sih definisi bahagia menurut Anda? Definisi bahagia menurut saya yaitu sesuatu hal yang bisa membuat kita merasa senang, puas, dan tenang. Wow, lalu bagaimana sih Mbak Dwi itu membangun perasaan bahagia tersebut? Saya itu membangun perasaan bahagia dengan melakukan hal-hal yang saya sukai. Yang pertama, yang kedua bisa bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Wow, lalu bagaimana sih Mbak Dwi merasakan perasaan bahagia itu di tempat kerja? Alhamdulillah, saya sudah bekerja sebagai admin kurang lebih selama 2 tahun. Alhamdulillah di sini di KPIT Raihan ini saya merasa senang karena di sini saya memiliki teman yang welcome, menerima saya apa adanya. Jika saya kesulitan, mereka siap membantu saya. Baik, lalu pekerjaan apa saja sih yang membuat Mbak Dwi itu merasakan perasaan bahagia? Selain saya sebagai admin di KBIT, saya punya kesibukan lain yaitu ikut mengajarkan TPA di desa ya. TPA anak-anak itu membuat saya senang karena dengan begitu saya bisa menyalurkan ilmu ngaji saya kepada anak-anak TPA di desa, dan mengajar anak-anak itu sangat senang ya, bisa senang, lucu-lucu katanya kayak gitu. Wah, sehingga itu memberikan dampak positif ya kepada Mbak Dwi secara langsung itu ya. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Saya akan mewawancarai Ibu Anung yang berprofesi sebagai guru PAUD. Bisa diceritakan lebih lanjut Bu Anung tentang profesi Anda? Saya mengajar di PAUD ya, di KBIT Raihan Bantul kurang lebih 16 tahun lamanya. Wow, lama sekali Bu Anung. Iya, lama sekali. Dari sudah 16 tahun bekerja di KPIT Raihan, menurut Bu Anung, apakah definisi bahagia menurut Anda? Definisi bahagia menurut saya ya itu berbeda-beda. Nah, definisi bahagia dulu ketika kecil kan ketika kita dikasih uang jajan atau dikasih apa kayak gitu ya, Bu Cici ya. Sekarang definisi bahagia menurut saya itu ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi ketika saya bisa bermanfaat bagi orang lain itu, ya itulah kebahagiaan saya seperti itu. Wah, ya Allah, Masya Allah. Lalu
Lalu bagaimana cara Bu Anung untuk membangun perasaan bahagia tersebut? Membangun perasaan bahagia ya dengan banyak-banyak, dengan sering-sering melakukan manfaat untuk orang lain, berbagi ilmu, berbagi inspirasi, berbagi semangat. Kalau ada yang belum bisa kita ajarin, kalau ada yang butuh bantuan kita bantu, seperti itu. Nah, ikhtiar-ikhtiar seperti itulah yang membuat saya merasakan sebuah kebahagiaan, dan makin lama kebahagiaan itu makin terasa ketika kita selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain, seperti itu. Masya Allah. Lalu saat Anda sudah merasakan kebahagiaannya kan sudah sangat kompleks ya, bisa bermanfaat bagi orang lain. Ternyata bahagia itu tidak hanya diri sendiri yang merasakan, Iya, ya. betul. Orang lain pun juga dapat merasakan manfaatnya. Iya, dan ketika orang lain bahagia, itulah kebahagiaan saya, seperti itu. Jadi kebahagiaan orang lain, kebahagiaan saya juga, seperti itu Mbak Cici. Kalau dalam mengajar di PAUD, Bu Anung, hal-hal bahagia apa saja sih yang sudah Bu Anung rasakan yang paling berkesan? Bahagianya itu ketika saya melihat anak-anak itu sudah enjoy ya. Mereka kan dari rumah ke sekolah, terus mereka merasa enjoy, itu saya bahagia. Terus mereka dari yang tidak tahu, akhirnya tahu, saya bahagia. Saya bergaul dengan guru-guru dan karyawan di sana pun bahagia, karena di sana saling mensupport, saling menumbuhkan, dan saling membuat kita berkembang, seperti itu. Ya, Masya Allah. Lalu Bu Anung, dari 16 tahun ini apa saja suka duka yang sudah dialami? Banyak sukanya ya. Sukanya itu ya melihat mereka bisa bertumbuh, berkembang, seperti itu. Melihat anak-anak itu dengan keluguan mereka itu, Masya Allah ya, memberikan kita banyak pelajaran untuk berbagi, bersabar, kayak gitu ya, untuk tidak mendendam, seperti itu. Dan kalau di tempat kerja saya yang membahagiakan itu adalah ya lingkungan yang mensupport, kayak gitu. Jadi tidak ada yang merasa tertinggal sendiri, karena satu sama lainnya itu saling mendukung. Dukanya kayaknya nggak ada dukanya deh. Dukanya itu kalau pas banyak kegiatan terus harus deadline, mengerjakan deadline, mungkin penilaian kayak gitu ya. Itu ya agak sedikit ini sih, butuh effort yang besar kayak gitu. Tapi ya karena itu sudah tugas kita, ya sudah kita jalani aja. Nggak usah bersedih-sedih, nggak ya, bukan kategori duka lah, seperti itu. Biasa aja. Nah, berarti Bu Anung sudah dapat mengatasi segala problem yang sudah terjadi ya? Ya, selalu belajar kayak gitu. Terima kasih banyak Bu Anung. Iya. Ini saya sedang bersama dengan Mbak Sita yang berprofesi sebagai seorang bendahara. Baik Mbak Sita, apakah definisi bahagia menurut Anda? Ya, definisi bahagia menurut saya itu ketika happy saat melakukan pekerjaan sesuatu yang saya sukai. Wah, baik. Lalu bagaimana sih cara Mbak Sita itu untuk membangun hal-hal yang membuat Mbak Sita bahagia? Tentunya dengan melakukan hal-hal yang saya sukai itu, dan juga dari hati. Baik. Lalu apakah di tempat kerja saat ini apakah sudah merasakan bahagia? Ya, tentunya sudah. Baik. Lalu pekerjaan apa aja sih yang membuat Mbak Sita itu bahagia? Ya, pekerjaan saat ini sudah saya buat bahagia. Tambah dengan hobi-hobi saya seperti memasak. Wah, baik. Terima kasih Mbak Sita. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pegawai di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bagaimana Pak definisi bahagia menurut Anda? Bahagia adalah suatu cita rasa di hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa dinilai dengan harta atau benda lainnya. Baik. Lalu bagaimana membangun perasaan bahagia?
membangun perasaan bahagia dengan cara membuat suasana di lingkungan nyaman sehingga bisa bahagia. Baik. Lalu bagaimana di tempat kerja saat ini? Apakah sudah merasakan bahagia? Ya tergantung situasi, namanya bahagia itu kan sifatnya situasional, kadang bisa ada susahnya, dan juga nama orang bekerja itu kan mesti punya suka juga. Baik. Lalu apa saja pekerjaan yang membuat Anda bahagia? Ya kalau bisa menyelesaikan pekerjaan kita jadi bahagia, terus hatinya lega. Wah, dari yang saya wawancarai tadi, ternyata perasaan bahagia adalah salah satu perasaan positif yang membawa berbagai dampak baik, tapi tidak hanya secara psikologis juga ya. Melakukan hal-hal yang positif yang tentu saja akan membawa kebahagiaan bagi kita, itu akan memberikan dampak positif yang akan meningkatkan kesehatan jasmani dan juga rohani kita. Lalu ketika kita sudah merasakan bahagia di tempat kerja, kita juga akan merasakan hasil kerja kita itu lebih maksimal, dan juga kebermanfaatan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita akan jauh lebih baik lagi. Dari saya Cipluk Aktabawati, NIM 1908104881. Sekian dari saya. Terima kasih.